Yo, halo orang-orang sukses yang hobinya rebahan sambil nontonin alur cerita film. Terima kasih karena sudah klik video ini. Kali ini Underline Movie akan merangkum cerita film American Sniper yang dirilis pada tahun 2014. Film ini mengisahkan sosok Chris Kyle, seorang prajurit angkatan laut Amerika Serikat. Sejak kecil Chris dilatih ayahnya untuk menembak dan berburu hingga kemampuannya terasah. Dengan keahliannya itu, Chris akhirnya dimasukkan dalam kelompok khusus penembak jitu. Hingga akhirnya Chris dan tim diterbangkan ke Irak dengan misi utama membunuh pemimpin Al-Qaeda setelah peristiwa 9 September 2001. Namun di tengah obsesinya menyelesaikan tugas negara, istri Kyle mengkhawatirkan kondisinya. Hal itu sedikit demi sedikit menimbulkan konflik rumah tangga mereka. Akankah Chris mampu menyelesaikan misinya di Irak hingga tuntas, dan apakah rumah tangganya masih bisa diselamatkan? Bagaimana kisah selengkapnya? Langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya. Berawal dari diperlihatkannya sekelompok marinir Amerika Serikat yang sedang menyusuri sebuah wilayah di daerah Irak. Di atas sebuah bangunan, seorang sniper bernama Chris dan satu rekannya sedang mengawasi pasukan Amerika yang sedang menjalani misi. Dari kejauhan, Chris melihat seorang pria yang mencurigakan menghubungi seseorang ketika melihat konvoi pasukan Amerika di sana. Kemudian, seorang wanita dan anak kecil keluar dari sebuah rumah mendekati konvoi pasukan Amerika. Wanita itu memberikan sebuah granat Rusia ke anak kecil itu. Chris pun harus mengambil keputusan apakah harus menembak anak kecil itu atau membiarkannya. You got him. Cerita beralih ke masa kecil Chris. Sejak kecil, Chris sudah dilatih ayahnya menembak menggunakan senapan. Bakat menembak Chris terlihat sejak dia berhasil menembak seekor rusa. Ayahnya mendidik Chris dan adiknya sejak dini untuk menjadi pria yang kuat, membela kebenaran, dan melindungi yang lemah. Ketika Chris sudah beranjak dewasa, dia menjadi koboi rodeo di Texas, dan malam itu Chris memenangkan kejuaraan Gasper sabuk. Saat pulang ke rumahnya, Chris terkejut karena kekasihnya bernama Sarah terciduk sedang selebeo dengan pria lain. He didn't do anything. He didn't. Alone. Fucking leave him alone. What the fuck is wrong with you, Chris? I do this to get attention. Don't you get that? Get your stuff and get out. Setelah itu, ketika sedang menonton berita di televisi, Chris melihat kedutaan Amerika dibom oleh para teroris dan 80 lebih orang tewas dalam ledakan bom itu. Melihat itu, Chris merasa terpanggil untuk melayani negaranya. Keesokan harinya, Chris mendatangi pusat karir angkatan bersenjata. Chris ditawari masuk ke Akademi Pasukan Khusus Angkatan Laut Amerika yang disiapkan untuk operasi tempur non-konvensional. Chris pun menerima tawaran itu dan menjalani latihan keras bertahun-tahun sebelum dikirim ke medan pertempuran. We got here, you a quitter, boy. Don't turn away from me, son. You look at me and you take this shit. Yeah, we gonna find us a goddamn warrior or two today. I'm looking for warriors. I'm about to turn on some Marvin Gaye and get in that ass. Hey, Pete! Only a few more hours and you're Navy SEAL. Ketika mendapatkan libur, Chris bertemu seorang wanita bernama Taya di sebuah bar. Taya sebenarnya adalah wanita yang tidak menyukai pria yang tergabung dalam kemiliteran. Namun Chris mampu membuat rahim Taya merasa hangat hanya dengan mengajaknya berbincang. What's your name? Taya. Taya. So beautiful. Dalam sesi latihan menembak, Chris menunjukkan bakat menembaknya ke sang pelatih. Seiring sesi latihan menembak berjalan, hari demi hari hubungan Chris dan Taya semakin dekat. Chris terus mengasah kemampuan menembaknya. Chris juga lebih menyukai menembak sasaran yang targetnya hidup. Selesai sesi latihan, ketika Chris di rumah Taya, dari berita TV, Chris dan Taya melihat serangan teroris ke gedung Pentagon. Chris dan Taya memutuskan untuk menikah. Ketika sedang melangsungkan acara pernikahannya, unit tim Chris mendapat kabar akan ditugaskan ke Irak untuk mencari kelompok teroris yang melakukan serangan ke jantung Amerika. Tur pertamanya, Chris dan timnya dikirim ke Fallujah, Irak. Mereka ditugaskan untuk mengawasi dan melindungi pasukan darat yang menyisir bangunan-bangunan di wilayah itu. Mereka juga mendapatkan informasi kalau kelompok teroris juga memiliki satu penembak jitu yang pernah ikut Olimpiade. Penembak jitu itu bernama Mustafa. Mustafa sudah terbukti mampu menembak tepat sasaran dari jarak 450 meter. They call him Mustafa. He's in the Olympics.
Cerita kembali ketika Chris melihat wanita dan anak kecil yang membawa granat Rusia. Chris terpaksa menembak anak kecil dan wanita itu karena mereka berusaha melempar granat itu ke pasukan marinir yang sedang bertugas. Ketika istirahat di barak, Chris mendapat pujian dari rekan-rekannya. Namun hati kecil Chris merasa bersalah karena sudah membunuh seorang wanita dan anak kecil. Dalam misi selanjutnya, Chris kembali menunjukkan kemampuannya. Chris berhasil melindungi pasukan marinir dari sebuah mobil yang melaju kencang membawa granat ke arah mereka. Chris juga berhasil membunuh seorang pria yang sedang memasang sebuah ranjau dan berhasil menembak mati seorang pria lokal yang berlari membawa senjata. Hingga malam hari, konvoi marinir masih melakukan penyisiran, dan malam itu Mustafa muncul dan berhasil menembak mati satu prajurit Amerika. Ketika sedang latihan, sesekali Chris menghubungi istrinya yang saat itu sudah berbadan dua. Di hari itu, Taya memberitahu ke Chris kalau adiknya Jeff baru saja ditugaskan ke Irak sama seperti Chris. Chris pun terkejut mendengarnya karena Chris tahu kemampuan adiknya. Setelah itu, para anggota marinir dikumpulkan di sebuah ruangan. Mereka diberikan penjelasan tentang sosok militer Yordania yang didanai Bin Laden bernama Zarqawi. Zarqawi adalah putra mahkota dari Al-Qaeda di Irak. Zarqawi memiliki tentara bayaran yang terlatih dan berbahaya berjumlah 5.000 orang. Dan misi mereka kali ini adalah menangkap Zarqawi hidup atau mati. Zarqawi and his lieutenants, these are our top. This is the highest priority target we have to date. Are there any questions? Dalam misi selanjutnya, Chris mendapat tugas seperti biasa melindungi para marinir yang sedang bertugas. Namun seorang marinir tertembak di dalam bangunan karena marinir itu di luar jarak penglihatan Chris. Chris pun memutuskan turun bergabung melakukan penyisiran. Ketika menerobos masuk ke sebuah rumah, mereka menemukan seorang syekh bersama istri dan anaknya. Chris meminta informasi keberadaan Zarqawi dari syekh itu. Namun syekh itu tidak mau memberikan informasi kecuali mereka memberikan uang $100.000. Chris pun mengancamnya dan akhirnya dia menyebutkan satu nama, yaitu Amir Kalafanus. Amir adalah seorang penjagal dan orang nomor satu dari tentara Zarqawi. Setelah itu mereka melaporkan informasi itu ke sang komandan. Kemudian mereka kembali ke rumah syekh itu bersama sang komandan untuk mengorek informasi lebih dalam. Ketika hampir sampai di rumah syekh itu, Chris mendapat kabar dari istrinya kalau anak dalam kandungannya berjenis kelamin laki-laki. Chris pun terkejut bahagia mendengarnya. Tapi tiba-tiba Baby! Now, grab the money, get to the truck! Chris! Chris! ketika Chris dan rekannya berlindung di sebuah bangunan, si penjagal menyandra anak syekh itu. Chris pun bergerak naik ke atas bangunan berusaha menolong syekh dan anak itu. Namun Chris tidak bisa melindungi syekh dan anak itu karena Mustafa terus menembakinya. Syekh dan anak itu pun tewas di tangan si penjagal dan anak buahnya. Setelah itu si penjagal dan Mustafa pergi dari lokasi itu. Chris dan timnya dianggap gagal mengamankan medan pertempuran dan mereka menghentikan misi itu sementara. Setelah itu Chris dan timnya kembali ke Amerika. Chris disambut tangis bahagia oleh istrinya yang mengira suaminya sudah tewas di medan pertempuran. Hari kelahiran anak Chris pun semakin dekat, hingga akhirnya istri Chris melahirkan anak pertamanya. Setelah kelahiran anaknya, istrinya berharap Chris berhenti dari pekerjaannya karena istrinya takut akan terjadi sesuatu pada suaminya. Namun Chris tidak bisa mengabaikan tugas negara. You have to make it back to us. Okay? Tur kedua di Irak, ketika baru saja mendarat, Chris bertemu adiknya Jeff yang akan pulang ke Amerika. Kondisi Jeff terlihat baik-baik saja, namun Chris melihat adiknya mengalami trauma yang luar biasa. Ketika berada di helikopter, Chris diangkat menjadi kepala tim oleh sang kolonel. Sang kolonel juga mendengar kalau Chris membentuk gugus aksi yang bertugas untuk menangkap si penjagal. Malam harinya, Chris dan timnya masuk ke rumah warga lokal dan menjadikan rumah itu sebagai tempat persembunyian untuk mengintai si penjagal. Keluarga di rumah itu berkata tidak mengenal sosok si penjagal. Keluarga di rumah itu
juga bahkan mengajak Chris dan timnya untuk makan malam bersama. Dan saat makan malam, Chris melihat sikut pria kepala keluarga itu terdapat bekas luka seperti seorang prajurit yang sering merangkak. Ketika Chris memeriksa rumah itu, Chris menemukan banyak senjata yang disembunyikan di bawah lantai. Kemudian Chris langsung membekuk pria itu dan memberikan dua pilihan kepada pria itu. Dia akan dibawa ke tahanan Irak atas tuduhan terorisme atau menunjukkan tempat persembunyian kelompoknya. Berbekal informasi dari pria itu, tim Chris berencana melakukan penyergapan. Sesampainya di sebuah rumah, pria itu mengetuk pintu rumah itu. Execute. Di dalam rumah itu mereka menemukan sebuah terowongan dan si penjagal yang berhasil kabur dari terowongan itu. Tidak berselang lama mereka mendapatkan serangan dari para teroris. Ketika si penjagal mencoba kabur dengan sebuah mobil, Chris berhasil meledakkan mobil itu. Bersamaan dengan itu seorang wanita menghubungi Mustafa memberi kabar keberadaan tim Chris di sana. Tidak lama kemudian warga lokal berkumpul datang dan mengusir tim Chris dari sana. We have armed insurgents moving this way. We need to make tracks. Fuck 'em, man. Let's go. Shit's getting hairy. Setelah misi membunuh penjagal selesai, Chris kembali ke Amerika. Chris dikaruniai anak kedua yaitu seorang perempuan. Meskipun Chris sudah berada di rumah, Chris selalu memikirkan misinya di Irak. Istrinya merasa sedih dengan kondisi rumah tangganya yang sekarang, di mana Chris terlihat tidak memprioritaskan keluarga kecilnya. You're the father of my children, but they're the ones that pull you back. Tur ketiga di Irak, Chris dan timnya kembali menjalani misi mencari Zarqawi. Dalam perjalanan mereka mendapatkan serangan. Mobil pasukan Chris dihadang oleh mobil teroris. Mereka pun harus turun dan naik ke atas bangunan untuk berlindung. Setelah merasa situasi sudah aman, mereka kembali bergerak. Tapi tiba-tiba rekan Chris yang bernama Biggest tertembak tepat di matanya. Tim segera membawa Biggest ke mobil dan akan membawanya ke tempat tim medis. Setelah membawa Biggest ke tim medis, Chris dan timnya berencana melakukan serangan balas dendam. Mereka kembali ke lokasi itu dengan membawa pasukan yang lebih banyak. Sesampainya di sana, mereka menyusuri semua bangunan di sana. Ketika sedang memeriksa sebuah bangunan, mereka mendapatkan serangan. Mark's gone, bro. We gotta fucking move him. Chris dan timnya membawa jasad prajurit itu kembali ke Amerika untuk dimakamkan. Dalam acara pemakaman, keluarga dari prajurit itu mengungkapkan kesedihan mereka. Setelah itu, Chris menjenguk Biggest di rumah sakit yang menanganinya. Chris berkata kepada Biggest kalau mereka akan kembali ke sana untuk memburu pelaku yang sudah membuat Biggest terluka seperti itu. Malam harinya, Taya meminta Chris untuk berhenti dari pekerjaannya karena rasa takut kehilangannya semakin besar. Namun Chris tidak bisa melakukan itu sebelum misinya selesai. I need you here. Tur keempat dan baru saja tiba di Irak, Chris mendapat kabar kalau Biggest meninggal dalam operasinya. Setelah itu, Chris kembali menjalani misi untuk mengamankan pasukan marinir yang sedang bertugas. Chris berhasil menembak seorang pria yang akan menembakkan RPG ke arah pasukan marinir. Namun setelah itu, seorang anak kecil muncul dan mengambil senjata RPG itu. Chris kembali dihadapkan dengan situasi seperti misi pertamanya. Chris berharap anak itu menjatuhkan RPG itu agar dia tidak menembaknya. Di markas, mereka mendapatkan informasi tentang penembak jitu yang menembak para insinyur di sebuah lokasi dari jarak 1000 meter. Penembak jitu itu adalah Mustafa, dan Mustafa juga yang sudah menembak Biggest. Setelah itu, Chris dan timnya diberangkatkan ke lokasi tersebut untuk membunuh Mustafa. Sesampainya di sana, mereka bergerak mencari posisi yang terbaik. Dari sisi lain, Mustafa berhasil menembak mati seorang marinir. Chris yang mendengar tembakan itu menyadari kalau arah posisi penjagaan mereka salah. Tidak lama kemudian, Chris melihat Mustafa pada jarak 1900 meter, dan rekan
Rekan-rekannya berkata jarak itu mustahil untuk Chris menembaknya tepat sasaran. Namun Chris tetap akan menembaknya. Sebelum menembak, Chris meminta bantuan gugus reaksi cepat untuk datang ke lokasi mereka karena jika Chris gagal, posisi mereka akan diketahui oleh musuh. Namun tim bantuan akan datang dalam waktu 20 menit. Tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan, Chris pun akhirnya melepaskan tembakannya. Mustafa berhasil dibunuh, namun para teroris menyadari keberadaan mereka. Dari segala arah, para teroris menyerang mereka, sedangkan bantuan dari gugus reaksi cepat belum tiba. Para marinir mencoba bertahan sampai bantuan tiba, namun mereka mulai kehabisan amunisi, sedangkan para teroris terus saja menyerang mereka. Chris menyempatkan menghubungi istrinya saat itu dan berkata kalau dia siap untuk pulang. Bersamaan dengan itu, badai pasir pun datang di wilayah itu. Chris dan timnya memanfaatkan badai pasir itu untuk bergerak menjauh dari lokasi itu, dan beruntung tidak lama kemudian tim jemputan datang untuk menjemput mereka. Where's Chris? Huh? Come on, Chris! Setelah itu Chris kembali ke Amerika dan memutuskan untuk pensiun dari pekerjaannya. Ketika Chris dan istrinya sedang mengawasi anaknya yang sedang bermain dengan seekor anjing, Chris pun bereaksi di luar dugaan. Setelah kejadian itu, Chris datang ke psikolog karena dirinya merasa selalu dihantui suasana ketika bertempur di medan pertempuran dan rasa bersalah dengan orang-orang yang tidak bisa dia selamatkan di medan pertempuran. Chris pun digabungkan dengan asosiasi veteran perang yang mengalami trauma yang sama. Sesekali Chris ikut berlatih menembak bersama mereka. Setelah itu, Chris kembali ke kehidupan bersama keluarga kecilnya. Dan suatu hari seorang veteran meminta bantuan Chris untuk melatihnya menembak. Chris tewas di hari itu oleh veteran yang berusaha dia bantu. Kronologi tewasnya tidak dijelaskan dalam film ini. Setelah kematiannya, Chris dinobatkan sebagai pahlawan perang yang melindungi marinir Amerika Serikat. Nah, itu tadi kisah perjalanan Chris Kyle selama menjadi prajurit Amerika Serikat. Coba Chris Kyle gabungnya sama tim Avengers Amerika, pasti cerita kematian Chris berbeda. Ya paling nggak matinya karena roket Iron Man gitu ya kan? Atau nggak sengaja ketendang oleh Hulk, kan keren juga nggak mati konyol ketembak pas ngelatih orang gitu. Ya udahlah bosku, yang penting kalian terhibur. Saya juga senang menghibur kalian. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.